wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga nikmat Allah selalu tercurahkan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menurunkan kitab suci yang lainnya kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam sebelum Al-Quran adalah Zabur, Taurat, dan Injil. Umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup, way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Paling penting adalah memahami Al-Quran, isinya, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun atau oleh siapapun, baik dari segi indahnya bahasa maupun dari yang lainnya. Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama, kemudian menjelaskan nama-nama Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi, Imam Al-Lihyani mengatakan Al-Quran adalah bentuk kata benda inti ataupun masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Imam Al-Asy'ari mengatakan kata Al-Quran berasal dari lafaz qarana, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian Imam Al-Farra juga mengatakan asal kata Al-Quran adalah lafaz qara'in yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Kemudian Imam Az-Zujaz juga mengatakan kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qar'u yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanun yang artinya al-jam'u ataupun yang arti dalam bahasa Indonesia kumpulan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kata Al-Quran adalah isim alam. Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun. Pengertian Al-Quran secara etimologi, ada Syekh Muhammad Khudari Beg mengatakan Al-Quran huwa al-lafdhu al-arabiyyu munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawattiran wa huwa ma daffatain al-mabdu'u bi suratil Fatihah wa makhtumu bi suratin Nas, yang artinya Al-Quran ialah lafaz ataupun firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian Syekh Subhi Saleh mengatakan Al-Quran huwal kitabul mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawatturi al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Kemudian Syekh Muhammad Abduh mengatakan Al-Kitabu huwa Al-Quranul maktubu fil masahifi al-mahfudhu fi sudur man ana bihifdhihi minal muslimin. Kitab Al-Quran
adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Kesimpulan dari unsur-unsur pengertian Al-Quran tersebut adalah: yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian kelima adalah Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan. Keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yang termasyhur ada 5. Yang pertama adalah Al-Quran. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering dilekatkan. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca, sebagaimana tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua adalah Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan tertera di surah Al-Furqan ayat pertama. Yang keempat adalah Az-Zikr. Az-Zikr artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu Ta'ala memberi peringatan kepada manusia. Az-Zikr ini terdapat pada surah Al-Hijr ayat ke-9. Dan yang kelima adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. At-Tanzil ini berada di surah Al-Asy'ara ayat 192. Dari pembelajaran kita kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah Subhanahu Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang lafaznya itu autentik sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Kemudian Al-Quran memiliki beberapa nama. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Baik anak-anak, cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan akan kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.